Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di channel FKR Studio. Ya, jadi teman-teman, jadi di samping gue ini ada salah satu narasumber yang kemungkinan punya cerita menarik ya kan. Ya, betul. Jadi kita hari ini ada pembahasan kayak apa judulnya? Contohnya? Pandangan hidup dan banyak-banyak poin kayak keresahan pribadi yang sekarang ini sedang terjadi dan lain sebagainya. Mungkin bro bisa lu kenalin kan lu Iya. sebagai apa di sini? Oke, perkenalkan nama gua Fatur Rahmal Alifari, biasa disebut panggil Fatur lah. Ya, untuk temen gua, kenalin nama lu siapa? Nama gue Yud. Singkat saja. Singkat saja. Betul. Paham. Oke. Oke, jadi gue nih kan sekarang ini kan lagi banyak nih ya terjadi isu-isu lah mungkin di TikTok, di Ya. media sosial kayak banyak orang-orang tuh terutama Gen Z ya, Ya. kayak keresahan-keresahan pribadi gitu kan, yang kayak apa yang dia lihat, mungkin kayak contohnya standar TikTok dan lain sebagainya. Mungkin ya di lu berdua gitu ya, untuk menanggapi keresahan-keresahan dalam hidup lu tuh untuk saat ini tuh mungkin lu ada tanggapan nggak berdua? Oke, dari gua mungkin karena faktor ini aja ya, karena faktor sosial media kan. Jadi apa-apa gitu kan ikutin standar TikTok semua, padahal kan realitanya kan nggak kayak gitu juga kan gitu. Ini dampaknya juga besar banget sih dampaknya dari ini ya. Kalau dari lo, Bung Iyet? Tahu ya, gue juga. Tapi gini ya bro, maksud gua contoh lah kayak keresahan-keresahan pribadi itu mungkin banyak orang kayak standar-standar TikTok. Menurut lu gimana tuh? Kita ambil contoh kayak gitu. Standar TikTok yang kayak contoh lah anak muda, mau itu perempuan, laki-laki, mungkin lebih banyak perempuan kan yang Ya. mengikuti standar TikTok. Ya, Kayak betul. menurut lu tuh pendapat lu tuh berdua gimana tuh tentang kayak gitu-gitu tuh? Oke, dari lo dulu gimana ya? Nah, ayo. Dari standar Gimana ya? TikTok semua. Gue juga bingung anjir. Orang jadi kayak kebanyakan kemakan omongan orang lain gitu. Betul. Asumsi ya. Asumsi, ya. Betul. Padahal kadang yang kayak nggak seharusnya tuh kayak gitu tuh kan ya. Jadi karena orang banyak kayak apa ya bahasanya menstandarkan hal yang kayak nggak harus, Ya. jadi kayak makin kesini dinormalisasi yang kayak Ya, sebenarnya tuh betul. kagak baik kan ya. Betul. Jadi maksud gue ini kan bahasanya cuma konten gitu. Ya, Nggak betul. mungkin ada kehidupan nyata. Nyata ya. Ini kan cuma dunia maya. Anjir. Fake lah ya dunia maya Iya, tuh ya. efek sih, parah. Dampaknya juga besar banget sih, karena dari TikTok tuh semua ya kan. Gitu, jadi Ya mungkin dampaknya bisa ke keluarga, bisa ke hubungan kan ya. Iya, benar. Banyak sih. tapi banyak banget sekarang kayak hubungan-hubungan sekarang tuh yang di setir semua TikTok semua kan. Sama TikTok. Iya, kebanyakan ngikutin statement TikTok kan kayak gitu. Makanya kebanyakan ya berakhir hubungannya kan gara-gara soal TikTok itu. Oke, jadi segitu aja berarti tanggapan. Intronya gitu dulu deh. Oke. Gitu dulu. Tapi menurut lo nih ya, ada solusi nggak buat hal kayak gitu? Buat maksud kita tuh biar kita tuh nggak mengikutin standar-standar TikTok Iya. kayak gitu-gitu. Solusi mungkin ada solusi. Ya, solusinya kalau misalkan setiap orang itu kan punya caranya sendiri kan buat bangun hubungannya itu kan. Makanya ya udahlah, lu jangan ngikutin statement di sini gitu kan, nggak usah gitu. Ya, itulah pokoknya. Nah kalau lo ya, solusi dari lo? Apa ya solusinya ya? Gue juga bingung. Iya, maksud gua kan kita orang tuh kan jangan sampai lah mengikuti standar TikTok yang sekarang Ya. kan. Mungkin kan tanpa kita sadari kayak, oh kita ada di standar TikTok nih yang kita harusnya nggak boleh gitu kan. Betul. Mungkin lu tuh punya space biar nggak ada di space itu kan yang nggak baik itu. Karena mungkin pemikiran orang beda-beda kali ya. Benar. Beda-beda. Lu mau apa ngasih tahu kayak gimana juga. Kalau emang dia nggak sefrekuensi ya nggak bakal berubah juga. Oke. Karena kan ketika lu menyampaikan suatu kebaikan, itu lu bakal nemuin dua reaksi berbeda. Benar. Betul banget. Tuh. Orang bodoh bakal tersinggung, sedangkan orang cerdas bakal merenung. Ya. Gitu singkatnya deh.
Oke, mungkin kalau menurut gue pribadi ya, mungkin setiap orang itu punya apa namanya bahasanya, pribadi masing-masing gitu Iya. kan ya. Kayak semua orang tuh punya warnanya masing-masing. Jadi kayak Ya. ada yang cocok menurut dia, yang menurut kita nggak baik. Oh mungkin menurut dia oke-oke aja gitu kan. Yang menurut kita menurut kita nggak oke, di dia tetap oke kayak gitu. Terus nah, Oke, dari gua segitu aja sih. Pokoknya ya kalau mau hubungan awet gitu ya kan, kayak kita misalnya ngejalanin suatu kayak hal relationship gitu sama orang, ya udah pokoknya pakai cara kita sendiri aja gitu. Jangan nggak usah dengerin statement di TikTok lah gitu kan. oke. Gitu. Oke, jadi mungkin next ya, clear-nya. Ya, Oke. oke. Buat selanjutnya mungkin pernah nggak sih kayak lu berdua nih ada nih sesuatu yang kayak lu banggain banget, tujuan lu ke depan nih kayak gue punya apa segala macam, mimpi lah dan segala macam, tapi orang-orang di lingkungan lu mungkin termasuk orang tua kali ya bahkan yang kayak nggak melihat hal itu gitu, yang nggak notice, kayak cuek aja. Pernah nggak? Kayak lu Pernah, punya pernah. contohnya apa tuh? Nah, dari Lu dulu deh contoh yang pertama. mungkin dari gue mungkin ya, karena apa sih, mungkin dari gue sendiri mungkin kan punya impian kan yang pengen gue capai dalam hidup gue gitu kan, tapi ya gue percaya aja lah sama yang apa yang gue jalani sekarang, walaupun kayak yang dilihat orang-orang tuh cuma hasilnya aja gitu kan, nggak ngeliat kayak kita proses itu mau ngapain gitu kan, dia nggak tahu susah payah kita gitu kan gitu. Tapi ya gue nggak menyerah lah gitu. Oke. Kalau lu Yud? Lu bakar dulu. Oke. Tapi terus sedikit ya. Tapi boleh ngerokok nggak? Oh boleh. Oke, siap. Jadi sebenarnya tuh kalau buat keresahan tuh, gue tuh pernah nemu ya tulisan. Ada sebagian orang tuh yang nggak percaya sama proses. Menurut lu gimana? Ada. Iya, menurut lu gimana tuh pandangan itu tuh tentang kalimat? Pokoknya ada kalimat jangan terlalu percaya sama proses, atau orang tuh nggak percaya lah sama proses. Katanya tuh kayak apapun itu di dunia ini tuh tergantung hoki dan lain sebagainya gitu. Menurut sudut pandang lu gimana tuh tentang itu? Dimuyut. Gue pernah ngalamin ya, waktu itu mungkin orang tua gue tuh kayak terlalu maksain buat kayak lo harus ini, lo harus ini. Sementara orang tua gue tuh nggak tahu di belakang tuh gue ngapain aja. Bener. Jadi tuh kayak ya sesuai yang tadi, orang tua gue tuh nggak tahu yang namanya proses. Mungkin di zamannya orang tua gue atau di zamannya siapa itu belum terlalu modern lah gitu. Zamannya belum terlalu modern, jadi dia kayak pengennya yang instan harus ada. Jadi menurut gue kayak kurang lah. Ya betul. Oke. Menurut lu? Oke, ya dari gua sih pokoknya jangan pernah ngeremehin orang yang lagi berproses sih. Tapi ya kita kan nggak tahu kan, kayak dari milik orang lain kan pasti namanya hidup, pasti kan roda berputar kan, pasti ya kita juga nggak tahu giliran kita apa mungkin bisa jadi di hari ini atau kapan gitu. Pokoknya jangan pernah menyerah aja. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang menyerah nih ya, lu tuh punya nggak sih kayak apa ya, pegangan gitu kan, kayak lu tuh punya kesedihan tapi kesedihan tuh hilang sama kebahagiaan lu, dan kira-kira tuh biasanya hal-hal apa yang bisa menutup kesedihan lu untuk lu tuh tetap bahagia, fan aja buat kedepannya? Bisa hal-hal apa tuh? Mabar itu aja tuh, Sumpah. mabar. Jadi buat menutup kesedihan tuh mabar gitu kan sama teman-teman, yang bener sih. Iya betul. Mabar. Karena kalau gue lagi kayak depresi, Oh iya benar. kan ya. Suka depresi berarti ya? Depresi. Waduh, ngeri juga ya. Apalagi tuh suka namanya? depresi. Nah, selain depresi apa lagi? Apa tuh? Bete, galau, apa? Ya gitulah, bete, suntuk Bete. gitu Iya, kan. suntuk. Ya, sebutannya itu suntuk. Udah, biarpun gue lagi stres, kayak biarpun mabar bikin stres, Walaupun timnya dark system nah gitu kan. Itu orang-orang tolol lah ini. Tapi ngomong-ngomong itu, lu tuh berdua tuh kalian tuh punya pencapaian gak sih sejauh ini yang menurut tuh kayak udah jauh banget gitu? Ya. Pernah ada nggak? Dari lo? Gue baru ini naik mitik.
Oke, nggak apa-apa. Pencapaian orang kan beda-beda kan. Oke. Bisa jadi itu suatu kebanggaan dia. Iya, iya. Nah, kalau lo sendiri tuh, Ya, kalau dari gua sih pencapaian ya, ya gua pengen bagian kedua orang tua gua lah. Ya, apapun yang lagi gua rasain sekarang, gua gak bakal ngecewain kedua orang tua gua lah, gitu kan. Mhm. Pasti dari orang tua kan anaknya punya harapan masing-masing gitu kan. Maksudnya kayak punya harapan lebih, gitu kan. Apalagi anak pertama ya kan, Mhm. termasuk ya generasi sandwich juga lah yang bantu keadaan ekonomi Benar. keluarga gitu kan. Apalagi kayak gue juga bantu sekolah adik gue gitu kan, karena ya biarin aja lah, gue juga nggak mau adik-adik gue putus sekolah gitu kan. Biarin adik gue tuh jadi orang yang lebih dari gue, walaupun kayak gitu apa-apa lah. Intinya ya lah. tapi lo berdua tuh ada nggak sih cerita paling menarik gitu dalam sejauh ini gitu sampai titik ini kan? Menariknya dari segi apa dulu? Banyak, baik terserah kalian. Soal percintaan, pengalaman sama temen, atau dan lain sebagainya. Iya. Yang menurut lu tuh kayak, gue tuh nggak bakal pernah lupa nih momen kayak gini nih. Coba. Pengalaman sama teman lah ya. Cinta dulu. Aduh. Oh, Cinta percintaan. Cinta dulu. Gen Z ini kan kalau masalah percintaan Cinta ya. Cinta ini emang agak ini juga sih kalau bahas ini. Pernah lah dulu. Pernah. Cuma dulu sempat menjalin hubungan juga kan. 2 tahun kan. 2 tahun. 2 tahun itu lama banget. Itu kalau misalnya kalau gue DP motor kayak udah dapet itu pecek satu. Dapet ya. Terus. Iya, terus ya gue juga kan nggak expect juga kalau dia bakal kayak gitu di belakang gua kan. Kayak gitu gimana tuh, Mang? Kita nggak paham tuh. To the point. Dia kayak main belakang Oh, gitu kan. main belakang tuh maksudnya gimana? Lu Dia gimana? betul- Gua otak gua kemana tahu nih? Gua nggak ngerti nih. Parah pokoknya. Oh, lu jadi lu tuh nggak suka kalau dia main di belakang gitu? Iya, Main maksudnya- suka main di depan. Nggak. Gimana? Gua nggak paham, Mang. Jadi coba. Nggak gitu. Oh, Jadi kayak nggak gitu. Ini agak-agak parah nih. Gimana? Ya gua Anjir. apa ya? Dia tuh malah balik lagi ke masa lalunya gitu kan. Oke. Parah itu pengalaman paling pahit seumur hidup sih. Jadi itu selama 2 tahun itu lu nggak tahu tuh aman-aman aja. Ya, gue ngerasa kayak aman-aman aja kan, karena gue juga udah percaya sama orang itu. Ya yang gue percaya, mungkin ini orang nggak pernah ngapa-ngapain ke gue gitu kan. Cuma ya akhirnya kayak gitu. Parah itu kayak gitu. Tapi lu pernah nggak kayak gitu juga ngalamin? Pernah gua. Pernah, lu gimana tuh? Gua pernah jalin hubungan itu dari tahun 2019. 19 Berarti berapa tahun tuh ya? sampai tahun Sampai 2024 kemarin. 24, Bulan Mei. Bulan Mei. Tanggal 10 gua masih ingat. 10, 20, 1, 2, 2, 3, 24, 5 tahun. 5 tahun itu dapat Mio 2. Dapat Mio 2. Mio. Mio Mirza. Lanjut. Terus gue dapet Mio 2 itu 5 tahun anjrit. Ya awalnya emang manis kan ya, mungkin perjuangan gue buat jatuhnya bukan buat dapetin hati dia doang ya, Betul. dapetin hati orang tuanya, Betul. pokoknya keluarganya lah, saudara-saudaranya. Mungkin gak mudah kan tuh selama 5 tahun. Selama 5 tahun itu gue juga nggak tahu gue ngapain aja itu. Ngapain emang tuh kayak gitu tuh? Enggak, gue nggak ngapain. Apa mungkin udah jalan-jalan atau keliling kemana gitu? Enggak. Hah? Kayak udah semua tempat gitu yang udah lo jelajahin ya? Banyak. Kemana? Pokoknya setiap gue lewat jalan-jalan yang pernah gue lewatin sama dia tuh kayak apa istilahnya? Dejavu. Dejavu. Parah dong, kayak gitu. Jadi kayak yang mungkin kemarin belum lama kan bulan September gue sempet kerja. Iya, oke. Itu juga atas permintaan dia. Oh gitu. Tapi selama gue kerja itu gue nggak dapet support, nggak pernah dapet support Dari siapa? dari beliau. Oh. Oke, beliau. Padahal dia yang meminta buat. Dia yang minta. Nah. Nah, kerjaan gua gajinya cuma ya di bawah UMR lah. Oke, betul. Tapi permintaan dari pihak keluarganya itu ya di atas Tinggi lah. Alphard. High lah ya. Di atas Tinggi. Alphard.
Di atas Alphard. Di atas Oke. Alphard. Terus gue masih ingat ucapan dia kemarin itu belum lama sebelum gue keluar dari Mac. Dia bilang itu kan cuma permintaan orang tua, kan permintaan gue kan enggak gitu, nggak bakal kayak gitu. Ya maksud gue itu kan isi pikiran lu sekarang. Ya betul. Kan nanti kalau misal udah kayak udah mau di titiknya lah, udah mau di titik terangnya, lu pasti bakal berubah pikiran. Maksud gue janganlah, jadi lu kayak cuma nyanyain orang doang anjir. Betul. 5 tahun cok. 5 tahun ya. Betul. Yang nggak ada benefitnya, goalsnya lah ya 5 Iya, tahun itu kan. Betul. Anjir. Iya. 5 tahun itu waktu itu bukan waktu yang singkat loh. Bukan Lama. waktu yang singkat. Iya serius. 5 tahun tuh. Lu tapi cara move on tuh gimana? Setelah kayak lu 5 tahun ngejalanin itu. Pas baru putus waktu itu gue naik gunung. Oke. Gue naik gunung. Tuh. Oke. Itu awal-awal mula gue naik gunung dari situ. Oke, percintaan ya. Dari percintaan. Emang rata-rata kayaknya 90% dari situ deh orang. Itu udah patah hati paling hebat sih. Maksudnya kalau udah sampai naik gunung itu kan. Karena lebih baik gue nyiksa badan gue bawa carrier berat Betul. daripada gue nyiksa badan gue jadi makin kurus, Ngobatin. otak banyak pikiran kan, Iya betul. cuma buat jagain jodoh orang. Iya, aduh. Gimana tuh ya kalau gitu ya? Kan tai ya. Tapi gini ya, setelah 5 tahun itu kedepannya gimana lu? Nih maksudnya buat nyari pasangan lagi gitu. Waktu itu selama setahun tuh gue bener-bener mati rasa. Kayak ya rasa cinta gue udah habis di lu gitu. Cinta habis di orang lama tuh memang beneran ada Iya. emang ternyata. Rasa cinta gue tuh udah habis di Iya, lu. iya. Gue juga bingung cara gue buat deketin orang lagi tuh gimana. Tuh, berarti udah ada trust issue yang mendalam gitu kan. Ada. Jadi kita susah percaya lagi sama orang ya. Susah. Kan betul sih itu sih. Sekalinya percaya juga, ya namanya cuma omongan kan ya. Iya betul. Nggak bakal jadi nggak bakal bisa nentuin itu bakal bener. Betul. Tapi untuk antisipasi nih ya, kedepannya buat pasangan, menurut lu nyari tuh yang kayak bakal kayak gimana nih? Iming-iming lu mungkin kayak yang harus kayak gini-gini. Mungkin kalau lebih ke tipe kali ya. Kayak gimana tuh? Tipe lu gimana sih? Oke, kalau dari gue sih pasangan ya. Cari pasangan yang setara sih. Mungkin bukan gitu ya. Jadi setara tuh bukan kayak tentang materi aja kan. Jadi kayak misalkan materi oke lah masih bisa dicari per orang kan. Tapi setara yang bisa saling ngertiin gitu kan. Gitu kan yang yang satu pemikiran juga. Kadang cari orang tuh yang perhatian kita, rasa kasih sayang kita itu tuh nggak dianggap beban sama dia. Gitu. Jadi ya buat apa kalau misalnya kalau cewek cantik nggak bisa buat kita tenang, sama aja dong. Iya, kadang kan yang kita cari gitu kan gitu. Ya, itu pokoknya. Oke. Ya, betul. Dari lu gimana? Apa? Tipe gue? Iya. Tipe gue nggak perlu sayang gue dah. Bener. Yang penting sayang sama orang tua gue. Betul. Jangan tiba-tiba minta ke orang tua gue ini itu. Ini kan mak gue, bukan mak lu. Mintanya aneh-aneh mulu. Lu ya emang heran ya cewek doyan ngunyah. Aduh. Ya, bakso. Es krim original. Oke. Terus set. Gitu aja sih menurut gua. Oke. Gue bingung nih ini. Sekarang gue ada yang nanya ke lu. Oh, gimana? Gimana masa percintaan lu? Ini jarang Masalah ya. Percintaan ya? Jarang kita nanya hostnya nih. Oke. Jarang ada Oke, langsung mungkin nanya ke gue host. bakal jawab teman-teman. Oke, siap. Kalau buat pengalaman percintaan ya, sebenarnya banyak banget. Cuman kalau buat sekarang gue lebih ke realistis mungkin ya. Ya. Nah banyak orang yang kayak beranggapan realistis itu sesuatu yang kayak
ada baik ada buruknya. Mungkin ketika di luar sana kayak sesuatu yang realistis itu buruk, bagi gue tuh realistis itu penting. Kita tuh semakin dewasa dihadapkan dengan sesuatu tuh yang ya lebih nyata gitu dibandingkan bayangan, mimpi dan lain sebagainya. Karena lu pada juga pasti waktu pacaran zaman dulu pasti lu ngomongin sama pasangan lu ini apa dan lain sebagainya gitu kan. Sampai akhirnya pas lu makin besar yang kayak ya udahlah, yang sekiranya sulit atau enggak jangan diomongin. Kayak gitu aja sih. Kalau menurut gue tuh yang bisa merusak hubungan tuh karena di di masa-masanya lu lagi jalanin hubungan lagi enak-enaknya tiba-tiba dari si pihak cewek atau si cowok itu bahas-bahas nikah. Itu tuh yang bikin rusak. Iya betul. Pernah kan lu denger? Pernah. Kayak karena di satu hubungan kalau misal lu bahas-bahas ya ke jenjang yang lebih serius, itu Tuhan bakal ngasih cobaan yang lebih berat lah di hubungan lo. So kan siapa lagi nelfon? Sorry ya. Iya terus. Baik lu itu lagi. Sorry bro. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Mana tadi itu? Nikah. Jadi gini ya, gue tuh perkara kayak gitu tuh ya, gue pernah denger lagu nih. Pandangan lu gimana tentang lagu itu ya? Katanya, enggak jadi deh, lanjut. Gue malu nyanyi. Gak apa-apa. Jadi gini bro, lagu itu Gimana? kata itu cinta kan terus abadi walau takdir tak pasti. Menurut lu gimana? Gue kayak pendengar. Siapa? Gue lupa. Pokoknya dari kayak gitu tuh. Menurut lu gimana tuh? Cinta apa? Cinta akan tetap abadi walaupun takdir tak pasti. Nah, jadi pertanyaan gue, menurut lo cinta yang abadi walaupun takdir nggak pasti itu kan menurut gue kayak sesuatu yang kayak kurang realistis lah kita mencintai orang. Nah, menurut lo bagaimana dengan lirik tersebut gitu? Nah, jadi lu bisa menjelaskan tentang lirik itu? Di zaman Abi itu dalamnya kalau salah dikoreksi aja ya. Pernah ada nggak tahu ya itu sahabat Nabi atau siapa, beliau ini mau ada rasa cinta sama seorang, tapi takdirnya ini berkata lain. Nah, jadi itu ada caranya buat ngerubah takdir. Mungkin yang pertama ikhtiar kalau nggak dibarengin doa kan sama aja berarti kan. Ada dua takdirnya apa aja deh, lupa apa? Kodar bukan. Pokoknya ada dua takdirnya tuh yang bisa dirubah. Iya. Nah dari situ gue mulai percaya. Ternyata emang jodoh itu nggak menentukan lu mau pinter apa enggak, lu mau kaya apa enggak. Justru malah sebaliknya, kalau lu yang hidupnya gini-gini aja, kayak misal ya lu badung bajingan lu mabuk apa tau dah tuh. Nah, lu bakal ditemuin sama orang yang lebih dari lu. Lebih dari lu tuh maksudnya gimana? Jadi ya dari segi ekonomi lah, dari segi materi mungkin. Lebih itu yang sebaliknya dari. Ya dari sebaliknya. Mungkin ada yang kayak gitu. Tapi ada juga lah yang kayak ya dua-duanya sama-sama brengsek gitu. Oke. Soalnya gue ngerasain sekarang. Ngerasain dari sekarang kayak gue gini-gini banget kok. Ada itu cewek yang siap gitu berjuangin gue. Padahal dari segi ekonomi sama materi kan beda jauh kastanya. Beda strata juga. Kalau dari lu? Kalau untuk mungkin yang tadi lo bahas ya, kalau perkara kayak gitu, jujur ya, kan menurut gue nih cinta itu bukan bagaimana mendengar, cinta itu bukan bagaimana melihat kan, cuma bagaimana merasakan, satu di antara keduanya kan. Jadi kalau perkara kasta, berlatar belakang dan lain sebagainya, mungkin kan titik insecure-nya cowok kan kayak gitu kan ya, apalagi perempuan itu yang lebih dari kita. Kita tuh pasti kayak mikir-mikir,
gak cocok nih kayaknya dan sebagainya. Cuman banyak di luar sana yang kayak sesuatu yang kayak gitu kok gue bisa gitu kan, sampai kayak bahkan mungkin ada yang nikah yang kayak mohon maaf nih ya, mungkin kayak si cowok ini yang standar ekonominya jauh ya kan, perempuan yang lebih tinggi, cuman mereka bisa satu ya mungkin ada banyak faktor ya, selain dari mungkin sudah jodohnya, mungkin selain dari itu ya mungkin frekuensi dan lain sebagainya kayak gitu. Menurut gue kayak gitu sih. Dan satu lagi nih ya, ini menurut gue penting banget teman-teman, buat yang namanya hubungan itu nggak harus pacaran, Betul. sahabat, keluarga, teman, sekalipun orang kita nggak kenal. Menurut gua banyak orang-orang tuh yang bilang komunikasi itu penting kan. Betul. Bagi gua ada yang lebih penting, paham, Saling memahami. Paham. Jadi komunikasi itu penting, ada yang lebih penting itu paham, dan paham ada lagi yang lebih penting, sadar diri. Banyak orang yang bisa komunikasi, cuman belum tentu dia paham. Betul. Kalau dia sudah paham, ada orang yang paham ngerti tapi nggak sampai ke dirinya karena dia apa? Nggak sadar diri. Menurut gue di situ. Makanya kan banyak orang dalam hubungan tuh cekcok kan ya, dikasih tahu kok nggak bisa apa segala macam. Dia bisa komunikasi, dia bisa dengar, tapi dia nggak paham. Betul. Ada dia, oh iya gue ngerti, gue paham, tapi dia nggak punya sadar diri, ngerasa kayak oh ini tuh ke gue loh. Ya kayak contoh orang yang egois lah. Menurut gue kayak gitu. Jadi dalam hubungan tuh baik temen, apalagi pasangan, keluarga, ya 3 itu penting. Komunikasi, paham, sadar diri. Menurut gue kayak gitu. Menurut lu berdua gimana? Ya, betul sih yang bilang sama lu tadi, kayak harus punya sadar diri juga kan. Tapi kan tadi lu bilang juga ada yang harus lebih penting lagi kan, kayak dari itu sih kuncinya. Harus saling memahami juga. Kalau buat apa kita udah jalin hubungan, tuh kan, kalau misalnya kalau kita ngomong ini ngomong itu, cuma orang ini nggak bakal paham, percuma juga kan ya? Percuma juga, betul. Kita mau ngomong sampai nangis darah pun tetap gitu juga. Dan mungkin ada juga nih kan kayak gue paham, cuma paham nih sekedar dia ngerti, dia paham, cuman kayak nggak ngerasa di dirinya kalau apa yang disampaikan itu buat dia gitu. Itu kan letak egoisnya orang kayak gitu, kayak gue nggak kayak gini, gue gini apa dan sebagainya gitu kan. Itu kan kacaunya cewek tuh, biasanya kayak gitu. Paham. Tapi ya kita buat apa juga sih, maksudnya kayak dari apa ya, kita kan juga nggak bisa merubah sikap orang juga kan. Karena sebelum kita sama orang ini, kita juga nggak tahu kan kayak sikap aslinya itu dari kecil sampai sekarang tuh benar. Makanya ya kita juga nggak bisa merubah sikap orang itu. Nah kalau untuk merubah ya mungkin gue bakal nambahin, seseorang itu nggak bakal bisa dirubah dari orang lain kalau dia nggak bisa merubah dari dirinya sendiri. Betul. Menurut gue ketika kita berubah karena orang lain, itu bukan sepenuhnya orang lain yang merubah kita. Tapi orang lain itu cuma faktor dampak. Yang merubah itu yang kita izinkan buat diri kita sendiri. Kalau seandainya memang orang itu nggak bisa dirubah, ya udah, mungkin itu versi dia kayak gitu. Contoh, ada warna merah, kuning, sama hijau. Warna itu kan beda-beda ya. Yang menurut kita warnanya dia merah nggak bagus, mungkin di warna orang lain bagus. Makanya banyak orang-orang yang kayak terlalu memaksakan hubungan. Ya mungkin karena dia cantik, terus kayak gue tetap bertahan, padahal warnanya udah nggak cocok. Di dia cocoknya hijau, di dia cocoknya biru, tapi masih maksain kayak gitu-gitu tuh. Menurut gue, yang menurut gue tuh kayak hubungan tuh kayak orang-orang tuh memaksakan yang kayak udah jelas kelihatan gitu kan, kayak udah enggak baik-baik aja hubungan, tapi kayak masih tetap ayo kita perbaikin lagi ya, dan endingnya sama aja. Dan hal kayak gitu tuh gue pernah sadar dulu. BTW gue tuh tipe orang kayak balikan mulu nih sama mantan nih. Sampai akhirnya berapa kali? Sering lah. Sampai akhirnya gue disadarin sama tuh orang. Ron, tai yang sampai kapanpun bakal jadi tai. Lu berharap apa? Jadi emas. Sekalipun berapa lama pun baunya tetap tai. Sampai akhirnya gue sadar kayak, oh ya udah, berarti bener ya kalau orang tuh sikapnya memang sudah seperti itu. Ya udah kayak gitu. Dan sekalipun dia berubah jadi sesuatu emas, itu mungkin bukan di kita, di orang lain. Ya. Jadi intinya jangan terlalu memaksakan lah. Tapi emang kadang banyak sih ya kan, orang tuh kan tetap maksain kan, kayak hubungannya nggak baik-baik aja, ayo kita perbaiki sekali lagi, dan endingnya tapi besok kayak gitu lagi, sama aja kayak, apalagi kalau misalnya kayak lu udah putus nyambung gitu kan, terus kayak lu balikan lagi, perbaikan lagi tuh, lu sama aja kayak baca buku 2 kali gak sih? Kayak yang akhirnya kayak lu baca buku yang slide terakhirnya itu kan, ya sama aja. Kenapa ya orang tuh lebih pilih batu kerikil dibanding berlian? Mentang-mentang motornya ranking. Kan enggak juga.
motornya ya lu mau motor kayak gimana juga kalau emang rasa cinta yang gak terlalu dalam ke lu juga biasanya kayak gue mau lu nih, gue mau lu jadi orang yang bener-bener bakal ada sampai sampai ntar lah gue mati gitu kan ya. Tapi dia kan makanya kan ada istilah cowok yang ngejar lu itu cintanya bakal lebih setia, lebih tulus daripada cowok yang lu kejar. Betul. Karena kan cowok yang lu kejar kan dia nggak bakal tahu sifat lu kayak gimana, lu juga bakal susah cari sifat dia kayak gimana wataknya. Kalau cowok yang ngejar lu mungkin dia bakal berusaha kan berjuang effort, entah nanya ke teman-teman lu atau ya dicari sendiri, mungkin bisa kayak gitu ya. Makanya ya selama 5 tahun itu mungkin gua ya bukan waktu yang singkat. Bener. Betul sih, itu waktu lama banget. Gue sampai tahu dia kalau di kamar ngapain aja. Apanya itu? Tidur. Main game. Dandan. Oh, dandan. Siap. Otak lu. Ya, betul. Sampai nginep kan. Nginep lagi. Jadi pesan-pesan lu gimana nih buat para cewek berdua? Lu deh pesan-pesan lu kan. Pesan gue buat cewek ya. Di zaman sekarang nih ya. Zaman sekarang. Ya pokoknya buat cewek-cewek gue cuma ngasih tahu doang ya kan, kayak lu kalau udah mau ngejalin hubungan sama seseorang gitu kan, apalagi kalau ada orang yang benar-benar memperjuangkan lu hargain aja, karena nggak bakal datang 2 kali orang yang tulus buat dapetin lu. Oke, jadi ya udah, pokoknya lu jangan ikutan, maksudnya jangan kebanyakan inilah nonton statement TikTok tuh. Jangan sampai sih, kayak itu tuh nggak sehat banget, karena emang orang-orang itu kan ngebangun kan punya caranya punya cara masing-masing gitu kan buat sampai ke jenjang seriusnya gitu kan. Ya itulah, gua segitu aja. Coba lo Yud mungkin. Kalau dari gue mungkin bukan ke dia ya, maksudnya buat gua personal lu pribadi. Iya, kesempatan itu emang nggak datang 2 kali. Benar. Tapi kesempatan itu datang kepada siapa yang tidak pernah berhenti mencoba. Tuh. Paham? Sekarang gue ada yang nanya. Oke. Sekarang gue yang nanya. Boleh. Ini jarang nih yang nanya kayak gini nih. Kira. Lu pernah nggak tuh mimpi yang ya apapun lah, tapi aneh. Anehnya tuh tentang apapun. Apa? Mimpi aneh. Ya mau ada yang kocaknya atau sedihnya lah, segala macam apa aja. Iya. Kalau gua mimpi mau harus sih sebenarnya. Kayak mimpi itu tuh kan kadang ngerasa kayak nggak bisa bangun gitu kan, kayak ngerasa kayak di rep gitu kan. Itu pas gue dalam mimpi itu tuh ngerasa gue nggak bisa lari dari setan itu. Setan itu ngejar gue kencang tapi jalan gue pelan gitu, slow mo itu parah. Makanya jalanan tuh, gue kenapa kayak gini gitu. Terus kalau dari lu tuh gimana tuh? Lu pernah mimpi apa yang lucu kan? Gue pernah malah mimpin waktu itu pas gue baru turun gunung ya. Oke. Gue dimimpiin tuh ada cewek, dia pertama dia ngajak kenalan, kayak ya tiba-tiba ketemu, terus ngajak gue jalan. Tapi jalan-jalannya ini nggak normal, coba gue kayak Isra Mi'raj anjir. Semalaman coba bisa muterin gunung kan aneh. Iya betul. Kayak Isra Mi'raj gue setara nabi kan aja. Parah itu. Terus nah pas udah selesai jalan-jalan kan tuh, nah dia kenalin namanya nih. Nah namanya Lisna. Gak tahu ini horor apa, gak tahu, kagak ada anta anjir. Iya terus. Nah pas kedua kalinya kemarin tuh baru habis lebaran,
gue naik lagi ke gunung yang sama. Itu gue di mimpi, tapi di sono ya, di atas gue ketemu dia lagi. Ini di mimpi. Di mimpi. Kok bisa ketemu ya? Oke, lanjut. Tapi di mimpi tahun sebelumnya sama tahun kemarin itu mukanya serem. Anjir. Jadi kayak serem tuh bukan berarti matanya di belakang ya, bukan berarti hidungnya di samping. Oke, gimana seremnya emang? Seremnya tuh gimana? Ya kayak serem banget ya, kayak omongan orang-orang yang tinggi gitu. Aduh. Oke, terus Kayak yang tiba-tiba, ini gampang ya. Jadi yang pas lo mimpi itu gimana tuh? Pas mimpi yang pas kedua kali yang pas serem? Gue waktu itu naik gunung tuh bertiga sama saudara-saudara gue nih. Ya saudara dekat-dekat rumah lah. Jadi awal ceritanya tuh gue ngabarin saudara gue nih, sebetulnya Adi ya namanya ya. Adi sama Ayat. Gue tanya si Adi nih, tenda lu pakai nggak? Gue mau. Ini di mimpi. Oh kalau ini nggak. Sebelum. Belum mimpi. Tenda lu dipakai nggak? Pakai nih, gue mau naik sama temen gue. Ya, nah dari situ lumayan lama tuh selang waktunya. Nah nggak lama dia ngabarin gue lagi. Lu jadi naik? Tahu ini kagak ada tendanya. Ayo naik nih. Itu habis maghrib ya. Itu masih ingat betul tuh. Jam ya baru-baru maghrib. Nah akhirnya gue ketemuan sama Adi berdua nih. Briefing. Gue ngabarin si Ayat nih. Akhirnya dari maghrib itu gue berangkat dari rumah sampai ke base camp itu jam 10:30-11 dah. Nah jadi dari maghrib tuh sampai jam segitu ya gue sibuk belanja logistik. Nah di perjalanan itu pokoknya sepanjang perjalanan tuh gue pakai helm full face kan. Itu gue ya kalau helm full face kalau tutup kan nggak mungkin ada apalah gitu yang masuk kan. Tapi kecium bau wangi kayak wangi misik kayak gitu. Wangi minyak wangi aki-aki. Padahal kan di situ nggak ada aki-aki. Di jalanan juga. Di depan jalan raya masa aki-aki naik motor kan. Iya, nggak Sholat mungkin. subuh gue jam 12. Aki-aki juga ribet bawa motor. Ribet. So banyak kan dia udah nggak berpes pak. Repot. Nyangkut. Nah akhirnya gue sampai di base camp. Itu gue sampai di base camp jam berapa? Jam 3 kayaknya. Karena kan juga hujan juga di jalan. Itu gue dari base camp sampai pagi itu gue kan nggak tidur. Sampai nge-trek tuh nggak tidur. Akhirnya gue tidur di trek itu di pos 3 sebelum pos 4 Simpang Maleber. Itu gue tidur mimpi gue itu udah jalan tapi nggak jalan. Oh gitu. Kayak melayang. Tiba-tiba udah di atas aja. Nah pas sampai di atas gua kayak orang pada umumnya lah, rasa capeknya itu terbayarkan kan lo tau sendiri dah alun-alun Surya Kencana tuh kayak gimana. Betul. Gue bangun tenda itu gue dari nge-trek itu dari jam 7 dari jam 6 lah. Dari jam 6 itu sampai di Surkan sebelum zuhur. Nah itu gue nyari spot ngecamp lah. Bangun tenda, masak sampai menjelang maghrib. Karena keadaan capek jadi gue tidur kan tuh dari baru nyampe. Pas kejadian horornya tuh pas malam doang anjir. Karena gue bertiga bawa tenda yang kapasitas 2/3. Kan gak mungkin kalau diisi bertiga. Iya benar. Tidur gini-gini gue. Pas malam karena gue nggak bisa tidur. Nah, jadi posisinya itu gue tidur ikan teri lah.
Di sini pojok gua, tengah Adi, sebelah sini Ayat. Nah, posisi tenda gue itu di sini alang-alang, di bawahnya itu udah mata air tuh. Jadi kedengeran kan suara mata air tuh, alang-alang juga. Nah, sebelum gua naik, gua nanya sama orang base camp, Pak, kira-kira di atas ada babi apa enggak? Jawab, mungkin kalau kemarau gini ada Kang, biasanya. Orang Sunda kan. Pas karena itu jam 10:30, karena gue nggak bisa tidur, akhirnya gue ke depan. Gue masak mie, masak kopi. Nah, gue pakai headlamp kan. Nggak lama tuh ada suara kresek gitu. Suara babi. Kayak gitu. Oke. Gue langsung panas dingin, Cok. Gue matiin headlamp, tengok. Ternyata tuh bukan babi. Apa tuh? Ini si Ayat ini nih. Tidur karena sampingnya alang-alang. Terus teman-teman, fun fact ya. Terus. Karena di sampingnya alang-alang. Iya. Jadi dia gini-gini kan ya, mungkin karena sempit, jadi tuh kresek-kresek. Iya. Nah, dia ngorok. Kira suara babi gitu kan. Gua sumpah, wallahi itu gua udah bulu kuduk gua udah merinding semua, gua udah panas dingin. Gua udah matiin headlamp. Headlamp kalau gua matiin di posisi gelap di surken, itu kan bener gelap banget. Iya, Gelap banget. Kayak gelap gulita lah. Jadi gua cuma tengok kata gua, ini gua ngeri tiba-tiba di suduk babi kan, gua lagi masak mie. Gua kompor meleduk aja gua. Iya. Gua kompor apinya nguap gitu. Takut apalagi seruduk babi anjir. Babi hutan lagi, hitam gelap. Ternyata dia ini. Babinya dia ini. Itu babinya dia kan. Babinya dia. Gitu. Langsung gua Plot twist teman-teman. anjing lu. Bikin gue panik lu sialan. Nah sampai itu gue kayaknya di depan sampai jam 2-an. Jam 2 tuh kayak orang PA sendiri, tinggal musik doang kan. Galau anjir. Ngeliatin bintang kan, kalau malam bintang cak banget, apalagi lagi kemarau kan. Sambil merenung gue, hidup gue gini amat gitu ya. Iya anjir. Ya gini-gini doang hidup gue. Oke. Kan kalau di gunung mungkin sebaliknya ya. Betul. Kemarau kalau di dataran rendah mungkin panas. Kalau kemarau. Kalau musim hujan baru dingin. Kalau dataran rendah. Kalau di dataran atas itu malah sebaliknya. Kalau lagi kemarau dia dingin, kalau lagi musim hujan sama aja sih dingin. Yang penting hujan sampai kena airnya aja. Ya sampai kena air hujan aja, udah pasti dingin. Nah, itu gue sampai jam 3 jam 2 tadi gue bilang, jam 2-an dah. Yang baru gue gantian. Saya tadi gue bangun si babi ini nih. Babi ini gue bangunin. Akhirnya gantian. Jadi dia berdua, dia nggak tidur sampai pagi. Nah, gue gantian tidur. Puas kan tidur sendiri. Nah, di mimpi itu baru tuh. Itu di mimpi pertama ketemu si cewek ini ya. Gue di mimpi. Jadi kan ini tenda gue persis di tengah-tengah nih, tengah-tengah alun-alun. Lu jangan anggap Ron. Sorry. Oke. Hidungnya gede aja. Ini udah jam malam ya guys. Jadi terus. Kita syuting jam 4 pagi. Terus. Aduh. Hidungnya gede anjing. Lanjut. Gue lagi fokus. Gak ada orang-orang nih kalau gitu. Kopi dulu ya teman-teman. Kopi dulu, ini ngomong-ngomong ada kurang nih. Kopinya cuma satu. Iya, kopi cuma satu ini. Join aja lah. Oke. Iya. Boleh. Yo, terus. Oke, lanjut. Gue lagi cerita dongeng gede anjing. Gambling. Hostnya aja sampai ngantuk loh. Ini pada kita ngomong dong. Aduh, Jadi kopi hitam ya? Tetep aja ngantuk. nggak ada sajiannya. Iya, nggak saja ya mungkin. Oke. Lanjut. Gimana tadi tuh gue? Lu sih. Pas lu dimimpiin Mimpin ya. sama si cewek ini. Nah, Pertama kali. Jadi posisi tenda gue tuh di tengah-tengah. Oke. Persen ya. Di mimpi. Oh iya, first impression. Iya, sama. Iya, sama aja lah. Posisi tenda gue di tengah-tengah lapangan kan, itu lapangannya luas banget tuh. Enggak tahu berapa hektar tuh ya.
kalau ada mafia tanah gue tahu. Tenda gue tengah-tengah di sini mata air. Nah itu jarak kisaran 10 meter, lebih lah 20 meteran. Nah itu udah hutan tuh. Nah gue mimpi gue kencing di situ, di bawah pohon. Nah lu mungkin ya kalau lu pernah naik gunung mungkin lu pernah ngeliat lah. Biasanya tuh pendaki masang kerincing-kerincing. Tahu ya pernah. Sini kalau di jalan kan berisik banget tuh. Iya, benar. Nah ini gue pernah pas gue mimpi tuh gue lagi kencing tuh kedengeran suara itu. Nanti. Gue nengok nggak ada. Karena gue pakai helm doang kan. Pas gue fokus lagi, nanti. Gue nengok nggak ada. Nah nggak lama, dari atas pohon tuh kayak ada yang netes gitu. Ada posisi nggak hujan. Nah pas gue nengok ke atas, tuh ada. Lagi meletin. Jadi tuh yang jatuh tuh bukan itu apa air, di mimpi apa? di mimpi. Oh, Di mimpi. Yang jatuh tuh bukan air ternyata. Ludahnya gitulah. Liurnya itu orang. Lidahnya panjang loh. Lidahnya panjang sininya dempulan lo. Oke. Terus Yang namanya di mimpi mungkin ya kayak yang tadi ya lu ya nggak bakal bisa lari. iya, jadi kayak slow mo gitu Iya, kan. slow mo anjir. Setan larinya tuh ngejar kita tuh kenceng banget. Jadi kita itu jadi Lu tahu kan lari-lari algojo? Iya. Lu kayak gitu, Cuk. Iya. Nah, gue mah nggak bisa lari. Nah, dari situ gue langsung sadar kayak cuma orang kerap doang. Nah, ini mimpi gue nih. Nah, kalau mimpi si Adi ini dia kayak dengar suara apa? Kereta kencana. Kan karena kan di situ kan namanya kan alun-alun Surya Kencana kan. Betul. Nah, mitosnya kalau salah koreksi ya. Gue cuma denger doang. Mitosnya tuh di situ ada di situ batu, di situ tempatnya Raden Surya Kencana tuh kayak apa ya sebutnya ya, Rogo Sukmo lah. Rogo Sukmo tuh jadi jasadnya ada tapi rohnya enggak. Sampai tuh jasadnya tuh hilang sendiri. Tapi ya katanya orangnya masih ada. Tapi nggak tahu juga ya. Nah, kalau yang si Ayat ini dia mimpinya bukan ketemu, ngedengar suara rame-rame kayak pasar. Kayak ada yang beli bang. Cekot aja di cekot ya. Iya. Diskon. Iya. Ya cekot sebelum komisan ini keranjang kuning. Tetep layar. Terus. Aduh, ini jadi gini. Oke, terus Gue kirain mimpinya bakal sampai di situ doang. Iya. Ternyata ke bawah sampai rumah. Ke bawah sampai rumah, Cok. Kata gue anjir. Kapan habisnya? Ternyata omongannya dia tuh bener. Ini bakal ketemu lagi. Bener ketemu lagi di pendakian selanjutnya. Lanjut part 2. Kalau lanjut part 2. Tapi memang rata-rata kayak gitu ya. Di gunung tuh kebanyakan penghuninya sih ya gitu kan. Penghuni tuh serem-serem banget saya. Tapi kalau mimpi nih ya, gue kan pernah belajar ada salah satu yang gue pelajarin teori. Pasti semua orang tuh kayak pernah gak sih lu tuh mimpi, pasti semua orang tuh pernah ada mimpi ketemu sama lu, contohnya kan cewek, pasti mukanya tuh kayak siluet gitu kan. Betul. Nah jadi gini bro, Menjadikan Nabi dong. Enggak, Cahaya dong. enggak. Jadi kadang mukanya tuh enggak kelihatan. siluet gitu lah. Nah jadi yang gue pelajarin tuh ketika kita mimpi ada ketemu orang yang siluet. Nah orang itu tuh terkadang yang pernah kita ketemu dan kita tuh nggak kenal. Jadi kita kayak mungkin lo tuh pernah lihat cewek yang kayak wah ini banget nih. Pernah. Nah rata-rata ini gue pelajarin ya. Nah koreksi aja kalau gue salah. Yang gue pelajarin kayak gitu. Ketika kita di mimpi ada ketemu siapapun, cowok, cewek dan lain sebagainya, itu tuh yang kayak pernah terlintas, pernah kita lihat dan kita tuh kayak bener-bener fokus di dia aja sampai akhirnya ke bawah di mimpi. Ya walaupun waktu itu kapan tahu gitu, tetap aja orang itu ada di momen itu dan sampai akhirnya kesimpan di otak kita. Jadi secara nggak langsung di mimpi itu muncul yang kayak orang tuh siluet. Sampai akhirnya kita pas bangun tuh sadar siapa sih dia padahal before-nya tuh orang kayak gitu yang pernah kita notice yang kayak sampai
lama banget. Nah, yang gue pelajarin sih kayak gitu teorinya, kayak gitu. Iya. Kayak mungkin lu pernah ngebayangin kayak, kalau gua misalkan pacaran sama Lucita Luna gimana nih kan? Jadi kan ngeri ngomongin orang. Jadi kayak gitu kan. Jadi kayak kebayang gitu. Yang kayak orang asing kayak gitu sih gua pelajarin. Iya, nggak habis thinking gue. Seandainya. Oke. Kayak gitu bro yang gua pelajarin. Sorry ya Bang Lucita Luna ya. Enggak nih. Kayak gitu. Lu kan juga mau berubah jadi laki-laki nih. Sorry Bang Patah. Damai itu. Lu pernah kan cuy ya waktu itu ya? Apa? Yang mimpi ketemu cewek itu? Cewek. Yang meninggal di... Oh iya, gue pernah waktu itu. Yang di Batu Keren itu. Iya. Oh iya pernah sih. Jadi awal itu jadi ya nggak apa-apa, ini kan cerita-cerita nyambung ya. Cerita-cerita jadi ini kan pengalaman pribadi gue. Ini nyata gue nggak ngomong ngada-ngada. Cuma gue ceritanya di sini. Waktu itu awalnya pas kejadian itu gara-gara dulu ada dari keluarga gue lah, dari gitu loh. Jadi rumah gue itu tuh bekas peninggalan kakek gue dari ini bokapnya ayah gue gitu kan. Terus dari peninggalan rumah itu kan, jadi banyak banget peninggalan barang-barang dari kakek gua gitu kan. Nah, mungkin kan dulu dia orang bisa terpandang lah ya. Terpandang gitu kan, orang-orang ngobat-ngobatin orang gitu kan, suka nolongin orang. Cuma ya sekarang dia udah nggak ada kan. Terus dari barang-barang itu semua ada di rumah gua, jadi nunggunya kan di situ semua kan. Nah jadi dari sering jalan waktu barang-barang itu semua ada di rumah gue tuh selama 4 tahun. Baru kemarin sih sebenarnya baru gue kasih itu kan, gue kasih yang ke orang yang bisa gitu kan, titipin itu. Karena gue juga nggak tahu itu buat apa gitu kan katanya. Dan ya akhirnya dari kejadian itu dari bokap gue sih dulu ngalamin kayak masukan gitu kan, kayak masukan gitu kan. Terus dia tuh sampai 3 hari kalau nggak salah surupan dulu kan waktu gue. Jadi dia kesurupan tuh adalah setan yang di ini ada pokoknya di warung makan itulah di sawah itu kan. Jadi di situ tuh ada 2 mobil itu kan dua mobil kalau nggak salah 2 mobil. Jadi 2 mobil itu tuh emang udah nggak bisa diangkat, udah nggak bisa di kemana-mana gitu kan. Emang udah ditaruh situ aja gitu kan, kayak terbengkalai gitu kan. Terus gara-gara itu ya penunggu dari mobil itu langsung ke muka gua tuh kan. Terus dibikin kayak nggak sadar dari pagi sampai zuhur itu kan, nggak sadar. Dan akhirnya pun pas gua datang, pas abis gua sholat zuhur tuh kan dibawa ke klinik itu kan saudara gua. Terus yaudahlah mau nggak mau kan gue panggil saudara gue yang orang-orang bisa itu kan, ya kan dia nolongin. Terus ya akhirnya mulailah kayak ngamuk-ngamuk gitu kan, kayak ngamuk-ngamuk ya kerasukan hantu-hantu manapun itu, dari hantu yang di mobil, dari yang dimanapun gitu kan, gara-gara pengaruh dari barang itu juga kan. Jadi terus ya udahlah, habis itu tuh setelah kayak dari kejadian dari ngamuk-ngamuk itu gue break dulu lah. Akhirnya kan break, makan, terus kan habis itu kan udah mulai agak mendingan kan dari bokap gue ini kan, kayak udah nggak terlalu kayak tadi kan keadaannya. Terus habis itu gue ngobrol lah sama saudara gue ini dari kakaknya ayah gue yang perempuan, kakak itu kan. Terus dari sini ada kakaknya ayah gue, di sini ada saudara ayah gue, di sini ada mama gue kan. Nah terus akhirnya gue ngobrol nyokap gue sama saudara ayah gue ini, tiba-tiba kayak kita ngobrol langsung kayak gini nih, tiba-tiba tuh ngomongnya jadi kayak nggak nyambung. Tiba-tiba si saudara gue ini yang kakaknya ayah gue itu tuh langsung natap gue aja kayak gini kan, ngomongnya sambil senyum-senyum gitu kan. Terus kayak pas kayak gitu tuh dari nyokap gue nyadar lah, notice lah keadaan kayak itu, kok kasih kode kan, kok kenapa ini ngomong kayak gini gitu kan, kayak ngantur gitu. Terus akhirnya kan gue notice juga, kenapa kayak gini juga ya gitu kan. Itu bukan itu kali mandeng, gue manggil itu kan kayak gitu kan, bukan gini, bukan orang sini gitu gituin. Terus
Habis itu ya udahlah, dari saudara gue itu ngomong, tiba-tiba kayak manggil gue apa pangeran gitu kan, gue juga nggak tahu pangeran apa itu kan, nggak jelas. Terus iya makanya kau udah kali ya. Terus abis dari pas kejadian itu tuh si saudara gue ini ngomong, ayo katanya tolongin ayah kamu sekarang, aku bakal bantu gitu kan. Cuma kamu aja yang bisa ngelawan ini katanya, setan-setan itu kan. Ayo aku bantuin. Nah terus habis itu kan gue datang lah, itu kan gue tolongin. Jadi dari belakang gue ini yang orang ini ngomong, ayo ambil ini katanya, sopan kamu katanya dari gini mana katanya, langsung. Yaudah habis itu kan gue suruh kibas-kibas ke mukanya itu kan, ke kan. Ya habis itu akhirnya ya udah, akhirnya bisa sadar gitu kan. Tuh. Nah, terus pas dari kejadian itu tiba-tiba si orang ini ngomong lah, Apa? yang si Kermon ini, dia cerita kayak dia tuh pernah, dia nih dulunya kan gue tanya kan kayak emang namanya siapa gitu kan. Terus dia jawab kayak nama saya Putri Pentriani gitu. Terus gue tanya lagi emang dari mana gitu kan, kok bisa datang ke sini gitu. Terus habis itu dia jawab, saya dulu pernah ziarah di Batu Quran, terus saya kepleset di Batu Quran itu, terus saya meninggal gitu kan. Saya juga dulu masih ada ininya apa kaitannya sama pangeran apa tuh, gue juga nggak tahu katanya namanya, gue lupa tuh kan. Terus dia masih ada hubungannya juga sih sama ini apa, dia kerajaan apa tuh, Majapahit atau apa gitu kan. Terus dia bilang ya udah, kayak gue kaget banget. Habis itu ya orangnya baik banget sih, itu kayak tahu semua kehidupan di keluarga gue, kenapa kayak bisa kayak gini keluarga gue, dari gue juga gitu ya. Itu sih kenapa gitu kan, itu pengalaman paling ini sih sebenarnya. Oke. Iya betul. Jadi kesimpulan nih gimana nih teman-teman dari video kita? Oke. Simpulannya dari video kita apa nih? Ini terpoinnya di menit berapa sih nih? Saya udah ngantuk ya. Ya. Ini kita jam malam pokoknya, mau pagi kan? Pagi nih guys, udah mau 4:30 guys. Pesan-pesan aja dah buat yang nonton. Oke, pesan-pesannya dari cerita kita awal tadi di mana sih? Kita mulai dari percintaan, kayak keresahan. Mungkin mulai dari keresahan dulu deh. Pesan-pesannya buat yang nonton di sana, kayak yang punya keresahan dalam hidupnya, mungkin lo berdua punya pesan-pesan untuk mereka-mereka di luar sana kan? Betul. Oke, dari gua pesan-pesan gue ya intinya jangan pernah patah semangat lah. Walaupun kayak lagi keadaan kita lagi berproses kayak gini, mau apapun yang terjadi sama kita kan, kita harus semangat, oke? Nah terus juga kayak buat kalian semua di luar sana, ya buat ngebangun hubungan sama orang yang kalian udah ngejalanin hubungan lama lah, orang yang kalian sayang. Terus jangan ikut statement di sosial media gitu kan, karena semua hubungan itu kan semua orang juga punya cara masing-masing buat bahagianya. Oke, itu aja dari gua. Ya kalau ya. Jangan ninggalin cowok pas lagi susah. Jangan ninggalin cowok pas lagi susah, pas lagi di bawah, karena kalau dia udah lagi di atas itu seleranya bukan lo lagi. Oke. Kelas mahkota mungkin. Oke. Terus Cukup nih. cukup sih. Oke, mungkin gitu aja ya pesan-pesan videonya, kesimpulan video ini. Mungkin kita bakal next video lagi ya dengan konsep tema yang berbeda, ya kan? Oke, nanti Tunggu aja di channel di video berikutnya kan, di FKR Studio. Jadi mungkin segini aja kali ya, cukup ya. Oke, gua bakal tutup. Sebelumnya gue terima kasih yang udah subscribe, udah nonton. Oke, kita bakal next video. Oke. See you next time. FKR Studio.